Sejarah Tiongkok itu sangat tua. Sejarahnya membentang ribuan tahun yang lalu, ke masa ketika dunia masih sangat berbeda. Kisah-kisah masa lalu Tiongkok dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa luar biasa, tokoh-tokoh legendaris, dan pencapaian-pencapaian inovatif yang telah membentuk tidak hanya Tiongkok, tetapi juga seluruh dunia. Sejarah Tiongkok itu seperti sebuah permadani indah yang terbuat dari kisah-kisah kerajaan kuno yang disebut dinasti. Setiap dinasti menambahkan benang uniknya sendiri ke permadani besar ini, menjalin narasi yang kompleks dan menarik yang terus memikat kita hingga saat ini. Dari dinasti Xia, yang hampir seperti legenda, diselimuti misteri dan mitos, hingga periode yang lebih terdokumentasi secara historis, setiap era memiliki daya tarik dan signifikansinya sendiri. Hingga dinasti Han dan Tang yang kuat, yang dikenal karena kekuatan militer, prestasi budaya, dan kemakmuran ekonominya. Dinasti-dinasti ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada peradaban Tiongkok. Masa lalu Tiongkok menunjukkan kepada kita betapa kuat, kreatif, dan briliannya rakyatnya. Kecerdikan dan ketangguhan rakyat Tiongkok terbukti dalam seni, sastra, dan kemajuan teknologinya. Bayangkan para kaisar yang memerintah wilayah yang sangat luas, memimpin pasukan yang besar, dan mengawasi pembangunan struktur-struktur monumental. Para penguasa ini bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga ikon budaya yang memengaruhi setiap aspek kehidupan di wilayah kekuasaannya. Bayangkan kota-kota sibuk yang merupakan perhentian penting di jalur perdagangan di seluruh dunia. Pusat-pusat kota yang ramai ini merupakan tempat bertemunya berbagai budaya, ide, dan barang, menjadikan Tiongkok sebagai pusat interaksi global jauh sebelum era modern. Pikirkan tentang penemuan-penemuan menakjubkan yang mengubah segalanya. Kompas, pembuatan kertas, bubuk mesiu, dan percetakan hanyalah beberapa contoh inovasi Tiongkok yang memiliki dampak besar bagi dunia. Naik turunnya dinasti-dinasti ini seperti bab-bab dalam kisah Tiongkok yang mengasihkan. Setiap bab membawa perkembangan, tantangan, dan kemenangan baru, yang berkontribusi pada tapestry sejarah Tiongkok. Setiap dinasti meninggalkan jejaknya menjadikan budaya Tiongkok kaya dan menarik. Dari keajaiban arsitektur hingga festival budaya, warisan dinasti-dinasti ini masih sangat hidup hingga saat ini. Misalnya, dinasti Qin menyatukan seluruh Tiongkok dan membangun tembok besar. Struktur monumental ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertahanan, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kekuatan. Dinasti Han adalah masa pertumbuhan dan ekspansi, dan mereka membuat jalur sutra semakin besar. Jalur perdagangan kuno ini menghubungkan Tiongkok dengan seluruh dunia, memfasilitasi pertukaran barang, ide, dan budaya. Dinasti Tang adalah masa keemasan bagi seni dan sastra, dan kita masih menikmati puisi dan ide-ide mereka hingga saat ini. Periode ini menyaksikan berkembangnya kreativitas dan aktivitas intelektual yang terus menginspirasi kita. Tapi itu tidak selalu mudah. Terkadang ada masalah dan perubahan besar. Perang, invasi, dan perselisihan internal seringkali mengganggu perdamaian dan stabilitas dinasti-dinasti ini. Dinasti bisa runtuh karena pertempuran di dalam atau tekanan dari luar. Periode kekacauan ini penuh tantangan, tetapi juga mengarah pada transformasi yang signifikan dan awal yang baru. Namun, melalui semua itu, semangat rakyat Tiongkok tetap ada. Ketahanan dan tekad mereka memungkinkan mereka untuk mengatasi kesulitan dan terus membangun peradaban mereka. Mereka beradaptasi dan tumbuh dengan setiap era baru. Setiap generasi membangun di atas pencapaian generasi sebelumnya, menciptakan jalinan kemajuan dan inovasi yang berkelanjutan. Siklus pertumbuhan dan pembaruan yang konstan ini sangat penting untuk memahami Tiongkok saat ini. It's from digital nisli, historikan dayanan, merekombat bukswi kuatrin trip berbeda. Kita masih dapat melihat dan merasakan kehadiran dinasti-dinasti lama ini di situs bersejarah, artefak, dan tradisi Tiongkok. Sisa-sisa masa lalu ini menawarkan kita jendela untuk melihat kehidupan dan pencapaian peradaban Tiongkok kuno. Mereka mengingatkan kita pada warisan abadi bangsa dan perjalanan luar biasa melalui waktu. Tembok besar, manuskrip kuno, dan festival tradisional hanyalah beberapa contoh bagaimana masa lalu terus memengaruhi masa kini. Saat kita menjelajahi lebih jauh kisah Tiongkok, kita akan menemukan fakta-fakta menakjubkan tentang kerajaan-kerajaan kuno ini. Setiap reruntuhan, artefak, dan situs bersejarah memiliki cerita untuk diceritakan, mengungkap kemegahan dan kompleksitas masa lalu Tiongkok, dan bagaimana mereka membentuk dunia. Pengaruh Tiongkok kuno dapat dilihat dalam banyak aspek kehidupan modern,
dari teknologi dan seni hingga filsafat dan pemerintahan. Dengan memahami sejarah yang kaya ini, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam atas kontribusi peradaban Tiongkok bagi. Dua pencapaian luar biasa menunjukkan kepada kita betapa menakjubkannya Tiongkok, tembok besar dan jalur sutra. Dua keajaiban ini bukan hanya struktur atau rute fisik. Mereka adalah simbol kecerdikan manusia, ketekunan dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Mereka mewakili semangat eksplorasi dan pencarian pengetahuan yang telah mendorong umat manusia maju selama berabad-abad. Contoh-contoh luar biasa dari teknik dan pertukaran budaya ini telah memesona orang-orang di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Para turis berbondong-bondong datang ke situs-situs ini, ingin sekali menapaki jejak sejarah dan merasakan gaung masa lalu. Tembok besar dan jalur sutra bukan hanya peninggalan, mereka adalah bukti hidup dari pencapaian Tiongkok kuno. Tembok besar itu seperti naga raksasa, meliuk-liuk melintasi pegunungan dan gurun. Ukuran dan skalanya sangat mencengangkan, membentang lebih dari 11.000 mil. Tembok ini melintasi medan yang berat, dari pegunungan hijau di timur hingga gurun gersang di barat, menunjukkan tekad dan keterampilan luar biasa dari para pembangunnya. Ini adalah simbol dari betapa ambisius dan pandainya manusia. Pembangunan tembok besar tidak hanya membutuhkan tenaga fisik yang besar, tetapi juga teknik rekayasa yang maju. Pembangunannya melibatkan penggunaan material lokal, metode konstruksi yang inovatif, dan koordinasi ribuan pekerja selama beberapa dinasti. Butuh waktu berabad-abad untuk membangunnya, dan itu menunjukkan betapa bertekadnya dinasti-dinasti itu untuk melindungi tanah mereka. Setiap bagian dari tembok menceritakan kisah tentang era di mana ia dibangun, mencerminkan kondisi politik, militer, dan sosial saat itu. Tembok itu bukan hanya struktur pertahanan, itu adalah pernyataan kekuasaan dan sarana untuk mengontrol pergerakan orang dan barang. Tembok itu begitu besar dan mengesankan sehingga membuat Anda kagum dan takjub. Berdiri di atas batu-batu kunonya, Anda hampir dapat merasakan kehadiran orang-orang yang bekerja keras untuk menciptakan struktur monumental ini. Pemandangan indah dari tembok sangat menakjubkan, menawarkan pandangan sekilas ke lanskap Tiongkok yang luas dan beragam. Ini mengingatkan kita pada perjuangan dan kemenangan rakyat Tiongkok sepanjang sejarah. Tembok besar telah menyaksikan banyak pertempuran, invasi, dan momen-momen damai. Tembok ini berdiri sebagai bukti ketahanan dan kekuatan peradaban Tiongkok, simbol kemampuan mereka untuk mengatasi kesulitan dan mencapai kebesaran. Saat Anda berjalan di sepanjang jalan setapaknya yang kuno, Anda hampir dapat mendengar bisikan sejarah. Jalur sutra lebih dari sekadar jalur perdagangan. Itu adalah jalur kehidupan yang menghubungkan timur dan barat. Jalur ini memfasilitasi pertukaran barang, ide, dan budaya, membentuk jalannya sejarah dengan cara yang masih terasa hingga saat ini. Anda dapat membayangkan para prajurit yang menjaga perbatasan, mengawasi kafilah-kafilah yang melintasi rute-rute ini. Para prajurit ini bukan hanya pelindung, mereka juga saksi dari keragaman orang dan barang yang luar biasa yang melewati jalur sutra, dan para pekerja yang membangun struktur luar biasa ini. Kerja keras dan dedikasi mereka terukir di batu-batu, tembok besar, dan jalan setapak jalur sutra, mengingatkan kita pada upaya manusia yang dilakukan untuk menciptakan keajaiban ini. Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan yang membentang melintasi benua. Jalur ini menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan bahkan beberapa bagian Eropa. Jaringan yang luas ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang, tetapi juga pergerakan orang, ide, dan teknologi. Ini membantu budaya yang berbeda untuk berbagi ide dan membuat semua orang lebih makmur. Pasar-pasar yang ramai di sepanjang jalur sutra adalah tempat bertemunya keragaman, di mana para pedagang dari berbagai latar belakang datang bersama untuk bertukar tidak hanya barang, tetapi juga cerita, tradisi, dan pengetahuan. Jalur sutra bukan hanya jalan bagi kafilah yang membawa sutra, rempah-rempah, dan barang-barang berharga. Jalur ini adalah saluran untuk pertukaran ide, kepercayaan, dan inovasi. Jalur sutra memainkan peran penting dalam penyebaran agama, filsafat, dan pengetahuan ilmiah, memperkaya budaya yang disentuhnya. Jalur ini adalah cara bagi ide, kepercayaan, dan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu untuk bepergian. Para sarjana, biksu, dan petualang melakukan perjalanan di sepanjang jalur sutra,
membawa serta konsep dan penemuan baru yang akan membentuk masa depan peradaban. Jalur sutra membantu orang-orang di timur dan barat untuk belajar dari satu sama lain. Ajaran Buddha melakukan perjalanan ke timur, menyebarkan pengaruhnya di seluruh Asia, dan meninggalkan dampak yang langgeng pada budaya yang disentuhnya. Sementara penemuan Tiongkok seperti kertas dan bubuk mesiu melakukan perjalanan ke barat. Inovasi-inovasi ini merevolusi masyarakat, mengubah komunikasi, peperangan, dan kehidupan sehari-hari dengan cara yang masih terlihat hingga saat ini. Pertukaran ide ini membuat peradaban di sepanjang rute menjadi jalannya sejarah. Jalur sutra adalah katalisator untuk kemajuan, mendorong lingkungan di mana budaya yang berbeda dapat belajar dari satu sama lain dan berkembang. Saat ini, kita masih dapat melihat bagian-bagian dari jalur sutra, seperti kota-kota tua yang dulunya berkembang sebagai pusat perdagangan dan budaya yang ramai. Reruntuhan ini adalah bukti warisan abadi jalur sutra dan dampaknya bagi dunia. Dan caravanserai, mereka memberi kita gambaran sekilas tentang masa ketika orang-orang di seluruh dunia terhubung oleh eksplorasi dan perdagangan. Struktur-struktur kuno ini mengingatkan kita pada pentingnya pertukaran budaya dan bagaimana hal itu telah membentuk dunia kita. Sejarah Tiongkok bukan hanya tentang kaisar dan dinasti. Ini adalah permadani kaya yang dijalin dengan pemikiran dan filosofi dari beberapa pemikir terhebat yang pernah dikenal dunia. Ini juga tentang para pemikir dan ahli strategi yang idenya membentuk bangsa. Para raksasa intelektual ini memberikan fondasi bagi budaya, etika, dan pemerintahan Tiongkok. Dua dari tokoh-tokoh ini, Confucius dan Sun Tzu, memiliki dampak besar pada pemikiran Tiongkok dan masih memengaruhi dunia hingga saat ini. Ajaran mereka melampaui waktu dan geografi, menawarkan kebijaksanaan yang sama relevannya sekarang seperti berabad-abad yang lalu. Confucius adalah seorang filsuf dan guru yang percaya pada sistem etika dan harmoni sosial yang menjadi bagian inti dari budaya Tiongkok. Filosofinya menekankan pentingnya moralitas pribadi dan pemerintahan, kebenaran hubungan sosial, keadilan, dan ketulusan. Ajarannya berfokus pada menghormati keluarga, orang tua, dan pentingnya pendidikan. Confucius percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju perbaikan diri dan keharmonisan masyarakat. Ajarannya memberikan kompas moral bagi banyak generasi masyarakat Tiongkok. Gagasannya tentang bakti kepada orang tua dan pemujaan leluhur tertanam kuat dalam budaya Tiongkok, memengaruhi struktur keluarga dan norma sosial. Konfusianisme mengajarkan orang untuk berbudi luhur, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Ajaran ini mendorong orang untuk mengusahakan keunggulan pribadi dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas mereka. Ajaran ini menekankan ikatan keluarga yang kuat dan menghormati otoritas. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis, di mana setiap orang mengetahui peran dan tanggung jawab mereka. Nilai-nilai ini penting dalam setiap bagian kehidupan Tiongkok, dari istana kaisar hingga rumah-rumah yang paling sederhana. Konfusianisme menyediakan kerangka kerja untuk tata pemerintahan dan tatanan sosial yang diadopsi oleh banyak dinasti Tiongkok. Sun Tzu adalah seorang ahli strategi militer yang brilian yang memahami seni perang dengan cara yang masih relevan hingga saat ini. Wawasannya tentang strategi, kepemimpinan, dan sifat manusia telah menjadikan karyanya sebagai panduan abadi bagi para pemimpin militer dan sipil. Bukunya, The Art of War, adalah mahakarya abadi tentang strategi dan taktik. Buku ini telah dipelajari oleh para pemimpin militer, eksekutif bisnis, dan sarjana di seluruh dunia. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenal diri sendiri dan musuh Anda, memilih pertempuran Anda dengan hati-hati, dan menggunakan taktik yang cerdik untuk mendapatkan keuntungan. Prinsip-prinsip Sun Tzu menekankan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan unsur kejutan, dan menggunakan trik yang cerdik untuk mendapatkan keuntungan. Ajarannya tentang penipuan, kecepatan, dan aspek psikologis peperangan telah diterapkan di berbagai bidang di luar militer. Para pemimpin militer dan ahli strategi telah mempelajari ajaran Sun Tzu selama berabad-abad. Wawasannya tentang sifat konflik dan pentingnya perencanaan strategis telah menjadikan The Art of War sebagai teks dasar dalam pendidikan militer. Prinsip-prinsip peperangannya yang menekankan perencanaan, kemampuan beradaptasi, dan memahami pikiran lawan Anda berguna di luar medan perang. Prinsip-prinsip ini telah diadaptasi untuk digunakan dalam bisnis, olahraga, dan bahkan pengembangan pribadi.
Prinsip-prinsip ini bahkan dipelajari di sekolah bisnis dan kursus manajemen saat ini, yang menunjukkan betapa abadi idenya. Penekanan Sun Tzu pada pemikiran strategis dan kepemimpinan terus menginspirasi dan membimbing orang-orang di berbagai bidang. Warisan Konfusius dan Sun Tzu terus membentuk Tiongkok modern. Ajaran mereka bukan hanya artefak sejarah. Mereka adalah tradisi hidup yang memengaruhi masyarakat dan pemikiran Tiongkok kontemporer. Ajaran mereka memberi kita wawasan berharga tentang nilai-nilai bangsa, pendekatannya terhadap pemerintahan dan identitas budayanya. Penekanan Konfusius pada etika dan harmoni sosial dan kebijaksanaan strategis Sun Tzu memberikan lensa unik untuk memahami Tiongkok. Pendekatannya terhadap diplomasi dan konflik, dan pemahamannya tentang dunia. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh dua pemikir besar ini terus memandu interaksi Tiongkok di panggung global dan pemahamannya tentang dunia. Warisan abadi Konfusius dan Sun Tzu adalah bukti keabadian kebijaksanaan mereka dan dampak besar yang mereka miliki pada peradaban Tiongkok dan sekitarnya.